Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Najmi Nafisatu Zahra, CPNS di Balai Penataan Bangunan Prasarana Kawasan Jawa Barat. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan profil instansi tempat saya bekerja, peran dan tugas saya, tantangan yang saya temui dalam pelaksanaan tugas, serta inovasi yang saya rencanakan untuk mendukung penerapan Smart ASN. Harapannya, inovasi ini tidak hanya menyelesaikan masalah, tetapi juga membawa dampak positif untuk peningkatan layanan publik. BP BPK Jawa Barat adalah unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum. Tugas utamanya adalah melaksanakan pembangunan infrastruktur permukiman di wilayah Jawa Barat. Kegiatan BP BPK meliputi penyusunan rencana program anggaran, pelaksanaan teknis pembangunan prasarana pemukiman termasuk sanitasi, air minum, persampahan, serta pengendalian teknis dan pengawasan teknis. Secara sederhana, BP BPK menjadi motor penggerak pembangunan infrastruktur yang mendukung kehidupan masyarakat, sehingga keberadaannya sangat strategis untuk mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman. Di BP BPK Jawa Barat, saya ditempatkan pada PPK Sanitasi 1. Posisi saya adalah penata kelola penyihatan lingkungan. Fokus tugas saya adalah mendukung program sanitasi, salah satunya dengan melakukan verifikasi dokumen Rencana Kerja Masyarakat atau RKM. Dokumen ini memuat rencana pembangunan yang akan diajukan oleh masyarakat melalui program Sanimas. Peran ini penting untuk memastikan bahwa setiap perencanaan sesuai dengan pedoman teknis dan dapat dilaksanakan dengan baik. Layanan yang saya hadirkan adalah proses validasi dokumen agar pembangunan berjalan sesuai standar. Standar layanan yang harus saya capai adalah ketepatan waktu dan akurasi verifikasi. Melalui peran ini, saya turut mendukung tercapainya penyediaan sanitasi layak untuk pemukiman dan menunjang tujuan besar instansi. Dalam menjalankan tugas, tantangan yang saya hadapi adalah proses verifikasi yang masih manual, belum adanya SOP digitalisasi, budaya kerja yang lama, dan rendahnya literasi digital. Dampaknya, proses verifikasi membutuhkan waktu lebih lama, potensi kesalahan tinggi, dan resiko keterlambatan realisasi program menjadi meningkat. Hal ini tentu mempengaruhi kualitas layanan publik. Jika tantangan ini tidak segera diatasi, dampaknya akan cukup besar. Pertama, proses verifikasi dokumen menjadi lebih lama karena dilakukan manual. Kedua, tingkat akurasi rendah karena tidak adanya validasi otomatis. Ketiga, keterlambatan administrasi yang bisa berdampak pada pelaksanaan di lapangan. Dan yang terakhir adalah efisiensi layanan menurun karena membutuhkan lebih banyak waktu dan tenaga. Sebagai solusi, saya mengusulkan digitalisasi checklist verifikasi RKM. Checklist ini akan dirancang sesuai dengan Juknis Sanimas dan dilengkapi dengan fitur validasi otomatis untuk meminimalkan kesalahan input. Langkah penerapan inovasi ini meliputi yang pertama, mendesain template digital yang sederhana dan mudah digunakan. Kedua, memberikan sosialisasi singkat pada ASN dan TFL agar memahami cara penggunaan checklist. Yang ketiga, melakukan uji coba pilot project pada 1 atau 2 dokumen RKM. Yang terakhir adalah mengintegrasikannya ke prosedur standar kerja. Sebagai calon Smart ASN, saya sudah menerapkan sikap adaptif terhadap teknologi dengan menginisiasi ide digitalisasi checklist RKM dan tetap berorientasi pelayanan. Namun yang saya perlu tingkatkan adalah literasi teknologi dan keterampilan komunikasi digital. Dua langkah sederhana yang saya akan lakukan adalah mendesain template checklist digital RKM dengan kolom validasi otomatis dan melakukan sosialisasi singkat kepada tim ASN serta TFL agar inovasi ini dapat berjalan secara efektif. Kedepan, saya akan menuntaskan pembuatan template digital yang mudah digunakan dan sesuai petunjuk teknis. Selanjutnya, template ini akan diintegrasikan ke SOP agar menjadi bagian resmi dari prosedur kerja resmi. Untuk mendukung keberhasilan implementasi, dilakukan penguatan literasi digital ASN dan TFL melalui pelatihan singkat. Monitoring dan evaluasi juga akan dilakukan untuk menilai efektivitasnya. Jika berhasil, inovasi ini bisa direplikasi pada dokumen teknis lainnya seperti laporan monitoring dan evaluasi. Demikian paparan saya tentang profil instansi, peran saya, tantangan yang ada, dan inovasi yang saya usulkan. Semoga langkah ini dapat mendukung transformasi digital dan memperkuat peran ASN sebagai motor perubahan dalam birokrasi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.